Jelang Pilkada Cilacap 2024, suhu politik kian menghangat. Lobi politik juga sudah mulai dilakukan di kalangan elit politik. Bahkan ada sejumlah partai di Cilacap yang sudah mendeklarasikan koalisi. Sejumlah calon yang akan maju dalam kontestasi calon Bupati Cilacap banyak bermunculan termasuk dari Partai Golkar. Partai Golkar Cilacap tidak membuka pendaftaran. Meski terkesan anteng, namun sejumlah nama calon sudah masuk dalam catatan berpotensi diusung dari Partai Golkar Cilacap. Meski demikian, DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap melalui Sekretaris DPD Golkar Cilacap, Mitra Patriasmoro memastikan bahwa rekomendasi calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap hanya diberikan untuk kader Partai Golkar. Mas Moro, sapaan akrab Mitra Patriasmoro, yang juga selaku Ketua Komisi A DPRD Cilacap menegaskan, rekom Bupati ataupun Wakil Bupati hanya untuk kader Partai Golkar di Kabupaten Cilacap. Ungkap Mas Moro saat ditemui usai menghadiri rapat sidang paripurna Rabu 3 Juli 2024. Partai Golkar Cilacap menyandang predikat partai pemenang di Pilkada dan mempunyai kader partai terbaik. Di antaranya anggota DPR RI Teti Rahatiningsih, Ketua DPD Partai Golkar Cilacap sekaligus Wakil Ketua DPRD Cilacap Cindy Syakir, dan beliau sendiri Ketua Komisi A DPRD Cilacap Patri Asmoro. Terkait beredar kabar ada pihak yang memotong melakukan lobi politik tidak melalui DPD, Mas Moro menganggap bahwa Partai Golkar banyak diminati, namun Golkar punya pilihan sendiri dan DPP juga punya pilihannya sendiri. Nantinya akan mengerucut siapa nanti jagoannya. Mitra Patriasmoro menegaskan lagi bahwa rekomendasi Bupati dan calon Bupati Cilacap hanya untuk kader Partai Golkar di Cilacap. Ya, terima kasih Mbak Nani. Jadi ini dari awal bahwa Partai Golkar itu kan memang tidak membuka pendaftaran sesuai dengan instruksi dari DPP. Kenapa bahwa Partai Golkar Kabupaten Cilacap dan hampir semua daerah tidak diperkenankan membuka pendaftaran karena kita lebih spesifik nantinya mengutamakan kader internal. Kader eksternal apabila ada yang menginginkan maju dalam kontestasi pilkada 2024 melalui Partai Golkar, itu nanti akan kita bantu komunikasikan ke tingkat yang lebih atas, baik itu provinsi maupun DPP. Sejauh ini langkah itu yang kita lakukan, dan sampai hari ini bahwa Partai Golkar tentu sudah melaksanakan jalinan komunikasi dengan semua partai. Partai Golkar sudah melaksanakan komunikasi intens, melaporkan kegiatan-kegiatan baik ke provinsi maupun ke DPP. Jadi siapa nanti yang akan mendapatkan rekomendasi bupati ataupun wakil bupati, ini saya sedikit memberi bocoran saja nih, memberikan bocoran kepada Mbak Nani bahwa rekom Golkar ini nantinya pasti akan jatuh kepada kader Partai Golkar. Jadi saya tegaskan lagi bahwa rekomendasi bupati ataupun wakil bupati nanti hanya untuk kader Partai Golkar di Kabupaten Cilacap. Tentu kita mempunyai kader-kader partai terbaik yang ada di Kabupaten Cilacap. Mungkin masyarakat Kabupaten Cilacap juga tahu persis siapa kader-kader partai terbaik di Golkar yang selama ini berjuang, yang selama ini berdarah-darah, yang selama ini memperjuangkan, membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Cilacap khususnya. Seperti itu, Mbak. Ini ada kabar atau kabar yang beredar bahwa ada pihak-pihak yang masuk jadi calon bupati atau wakil bupati di luar dari keputusan pusat atau DPP. Gimana ini, Mas? Ya kalau kita sih monggo saja itu kan. Jadi yang jelas bahwa berarti kan Golkar ini kan
diminati kayak gitu. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kalau ada kader ataupun putra putri terbaik Kabupaten Cilacap, notabene itu adalah eksternal, itu kita akan membantu komunikasikan ke provinsi maupun ke DPP. Kalau tidak ada komunikasi dengan kita, ya kita juga tidak akan sampaikan itu. Jadi kita ingin mencari calon bupati, kita ingin mencalonkan calon bupati ataupun wakil bupati yang terbaik, yang tentunya Partai Golkar ini mempunyai kader terbaik yang memang selama ini berjuang, yang memang selama ini tentu sangat memikirkan untuk kebesaran Partai Golkar. Seperti itu. Terkait dengan belum deklarasinya Partai Golkar berkoalisi dengan partai lain ini, dari Mas Mitra bagaimana penjelasannya? Ya, tahapan pilkada ini kan juga pendaftaran juga masih lama ya. Kita ingin nantinya bahwa yang ditampilkan, yang dijagokan Partai Golkar, kita menargetkan kemenangan. Bahwa baik itu bupati ataupun wakil bupati, kita mempunyai potensi itu. Selama ini bahwa Partai Golkar ini bisa selalu menang dalam kontestasi pilkada di Kabupaten Cilacap, dan tentu kita ingin mempertahankan kemenangan itu. Kita ingin menang di pilkada, maka kita harus mencari kader terbaik Partai Golkar. Yang jelas bahwa saya sampaikan, insya Allah rekomendasi Partai Golkar hanya untuk kader Partai Golkar, baik itu calon bupati ataupun calon wakil bupati. Berarti tadi sudah ditegaskan bahwa yang menjadi calon wakil bupati atau wakil bupati yang diusung dari Partai Golkar adalah kader. Bisa disebutkan siapa saja dari Partai Golkar sendiri, Mas? Ya, kader terbaik Partai Golkar ini kan banyak. Salah satunya duduk di DPR RI, ada Ibu Hajah Teti Rohabiningsih, Bunda Teti. Tapi kita juga komunikasi dengan Teti ataupun Pak Tato bahwa kemungkinan besar Bunda Teti ini tidak maju karena lebih fokus di DPR RI. Kita menghargai itu. Selain itu ada Mas Indi Sakit. Mas Indi ini selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap yang mungkin teman-teman ataupun kalangan masyarakat Kabupaten Cilacap sudah bertanya-tanya, sudah melihat kok ada gambar Mas Indi sudah beredar seperti itu. Ya itu memang kader terbaik Partai Golkar yang saat ini ada. Beliau selaku Ketua DPD Partai Golkar, beliau selaku Wakil Ketua DPRD, sudah mengabdi menjadi wakil rakyat. Ini berarti sudah 4 periode ini, kemarin terpilih kembali, ini tidak salah. Jadi tentu DPP Partai Golkar kita sering intens sekali. Kita hampir setiap minggu melaporkan perkembangan. Jadi yang diinginkan dari DPP juga kader terbaik Partai Golkar, kader murni. Seperti itu. Salah satunya masih disakit. Untuk Mas Mitra Patiresmoro sendiri? Saya juga mungkin menurut Nani ataupun masyarakat masuk juga dalam kontestasi pilkada itu. Yaitu tadi saya sampaikan bahwa Golkar mempunyai kader-kader terbaik. Mungkin Mas Indi ataupun saya itu sama saja. Yang jelas kita tunggu saja, masyarakat tunggu saja kejutan apa yang akan Partai Golkar hadirkan untuk masyarakat. Pastinya target Partai Golkar nanti adalah untuk kemenangan di Pilkada 2020. Dan kita karena belum bisa mencalonkan sendiri, kita intens berkomunikasi dengan semua partai politik yang ada di Kabupaten Cilacap. Jadi nanti kalau memang satu visi misi, komitmen kita bersama-sama, tujuan untuk membangun Kabupaten Cilacap yang lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik lagi, kenapa tidak? Dan yang jelas bahwa kami berterima kasih kepada semua masyarakat Kabupaten Cilacap ataupun yang mungkin ingin berkompetisi di Kabupaten Cilacap melalui Partai Golkar. Yuk kita bersama-sama, kita membesarkan
Partai Golkar dan membangun Kabupaten Cilacap. Terkait Partai Golkar belum bisa mengusung sendiri atau berkoalisi dengan partai lain, beredar gambar Mas Samsul dan Pak Sidi Sakir ini. Beredar gambar ini penjelasannya apa, mungkin mereka mau berkoalisi Bupati dan Wakilnya ini, atau penjelasannya dari Mas? Ya gini, ya mungkin gambar itu beredar karena bisa jadi sebelumnya Partai Golkar kan memang sudah pernah bertemu antara Partai Golkar dan PKB, atau sebaliknya sebelumnya juga kita sudah pernah bertemu bahwa Golkar dengan Gerindra dan segala macam. Ya ini tinggal menunggu nanti bagaimana reaksi publik, dan yang jelas Golkar punya penilaian sendiri, DPP juga sudah punya penilaian sendiri. Nama-nama itu juga sudah mulai mengerucut siapa yang akan nanti menjadi jago Partai Golkar. Yang jelas bisa calon bupati ataupun calon wakil bupati. Siap. Kalau dari eksternal udah ada yang mendaftar Pak untuk Golkar? Jadi kalau eksternal sekali lagi Mas, kita nggak buka pendaftaran. Jadi kalau eksternal itu ada yang ingin maju dari Partai Golkar, itu kita bantu komunikasi. Kita akan sampaikan ke provinsi, kita akan sampaikan ke DPP, kita akan mengantar, membantu menyampaikan ini calon eksternal. Nanti ada penilaian, ada pencarian seperti itu. Contoh mungkin waktu itu yang sudah komunikasi salah satunya Pak Farid Ta'aruf. Ya. Beliau kita antarkan juga ke provinsi karena waktu itu Pak Ketua DPD Provinsi Pak Pangga juga ingin bertemu langsung dengan Pak Farid, maka kita hantarkan. Itulah langkah itu. Kenapa kita tidak membuka pendaftaran? Karena kita juga tidak ingin menyakiti. Misalkan kita membuka pendaftaran berbondong-bondong, misalkan ada 10 Mbak Nani atau Mas Belum mencalonkan di kami misalkan, kok nanti tidak direkom, apakah pasti ada rasa kok saya enggak, bukan saya kan seperti itu. Ada harapan. Kalau ada keseriusan, kalau ada memang betul-betul niat ingin membesarkan Partai Golkar dan siap berkorban untuk Partai Golkar, kita mencari putra-putri terbaik dan kita siap memfasilitasi menjadi partai. Tapi kalau tidak, ya yang jelas kita punya aturan main sendiri. DPP sudah menyampaikan bahwa silakan DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap melalui Mas Sidi Sakir selaku ketua untuk komunikasi dan mencari putra-putri terbaik di Kabupaten Cilacap. Tapi sekali lagi sedikit mengerucut, insya Allah rekomendasi Partai Golkar hanya untuk kader Partai Golkar. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.